Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tri Astuti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan fasilitator Ibu Teresia Nuraini Isprijanti dan pengajar praktek Ibu Alfiah SPD MM. Untuk memenuhi tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, tugas 1.1.A8, saya akan menyampaikan hasil dari penugasan tersebut. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan ing ngarsa Sungtulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini. Pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. 2. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal dalam bentuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Yang ketiga, saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Keempat, peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Yang kelima, kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. 6. Memberi tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Dan yang ketujuh adalah pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang ketiga, tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Kemudian yang keempat, dalam menuntun kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih. Misalnya di sini sebagai contoh adalah benih padi. Dan yang kelima, prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas Trikon diantaranya yaitu kontinuitas, kemudian konvergensi, kemudian konsentris. Di sini untuk kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Jadi kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Kemudian untuk konvergensi maksudnya adalah pendidik harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Sedangkan konsentris maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama yang saya lakukan adalah meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensi masing-masing meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka, membaca dan mengenali setiap
potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya baik metode maupun bahan ajar bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua adalah mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya bermain ke dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Ya. Jadi di sini memberikan ruang, kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berprestasi, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah memberikan teladan bagi setiap anak didik saya, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Demikian untuk pemaparan dari tugas saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.